Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Umi Salma SKM MKes, dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Industri Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Rekan-rekan sekalian, dalam dunia kerja modern, paparan terhadap zat kimia berbahaya menjadi tantangan nyata yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Pemahaman mendalam tentang bagaimana zat-zat ini berinteraksi dengan tubuh manusia sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pada kesempatan ini, saya dengan bangga mempersembahkan sebuah video hasil karya kreatif 5 mahasiswa angkatan 2022 dari peminatan K3 yang mengangkat topik pengendalian dan pencegahan bahan kimia pada industri kecantikan di klinik kecantikan Ariana Audi Estetik. Video ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kepedulian para pekerja dan pihak terkait mengenai pentingnya upaya pencegahan terhadap paparan bahan kimia di lingkungan kerja. Kami berharap tayangan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sekaligus inspiratif dalam mendorong penerapan langkah-langkah pengendalian bahan toksik di tempat kerja. Mari kita simak bersama dengan penuh perhatian. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Di dalam video ini kami akan menampilkan wawancara kami dengan tenaga kerja dari klinik kecantikan Ariana Audi Estetika di Medan. Selamat menyaksikan! Saya akan menjelaskan pengertian dasar dari toksikologi industri, khususnya dalam konteks industri kecantikan. Toksikologi industri adalah cabang ilmu yang mempelajari efek bahan kimia berbahaya yang biasa dijumpai di lingkungan kerja industri terhadap kesehatan manusia. Dalam industri kecantikan, bahan kimia seperti merkuri, hidroquinone, dan formalin sering digunakan dalam produk kosmetik. Ilmu ini penting karena banyak pekerja di industri kecantikan terpapar zat-zat kimia berbahaya baik melalui udara, kulit, maupun makanan atau minuman yang terkontaminasi. Toksikologi industri mempelajari berbagai hal seperti dosis paparan, rute masuk racun ke dalam tubuh, mekanisme kerja racun, dan cara tubuh bereaksi terhadap zat berbahaya. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan pekerja dan mencegah penyakit akibat kerja. Dengan memahami toksikologi industri, kita bisa lebih bijak dalam menangani dan mengendalikan bahan-bahan beracun di tempat kerja. Saya akan membahas jalur masuk racun ke dalam tubuh dan faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik dalam industri kecantikan. Zat beracun bisa masuk ke dalam tubuh melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama, inhalasi, dengan menghirup uap atau partikel dari produk seperti hairspray atau parfum. Kedua, ingesti atau tertelan, biasanya melalui tangan yang terkontaminasi saat makan atau minum. Ketiga, absorpsi kulit, di mana zat beracun diserap melalui kulit saat menggunakan produk kosmetik. Keempat, injeksi. Meskipun jarang, ini bisa terjadi akibat kecelakaan seperti tertusuk alat yang terkontaminasi. Efek toksik suatu zat sangat bergantung pada beberapa faktor seperti dosis. Semakin tinggi dosis, semakin besar potensi racunnya. Yang kedua, ada frekuensi paparan. Paparan berulang bisa menimbulkan efek kumulatif. Yang ketiga, durasi paparan. Paparan jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan kronis. Keempat, kondisi individu seperti usia, berat badan, kondisi kesehatan, dan genetik. Itulah mengapa penting untuk menggunakan alat pelindung diri dan mengikuti prosedur keselamatan kerja di lingkungan industri kecantikan. Selanjutnya, saya akan membahas bahan kimia yang terkandung dalam retinol. Dalam industri kecantikan, retinol merupakan salah satu bahan yang aktif yang sangat populer.
Retinol adalah bentuk aktif dari vitamin A yang banyak digunakan dalam produk-produk perawatan kulit untuk mengatasi penuaan dini, jerawat, dan hiperpigmentasi. Dalam formula kosmetik, retinol sering hadir dalam berbagai bentuk turunan seperti retinol, yaitu bentuk murni vitamin A yang harus dikonversi oleh kulit menjadi asam retinoat agar efektif. Yang kedua ada retinoid palmitate, yaitu ester dari retinol dan asam palmitat yang lebih stabil namun kurang kuat. Yang ketiga ada retinaldehyde, yaitu prekursor langsung dari asam retinoat yang dimana lebih cepat bekerja dibanding retinol. Yang terakhir ada retinoic acid atau bisa dikatakan retinoid, bentuk aktif yang tersedia melalui resep medis karena potensi iritasinya yang sangat tinggi. Penggunaan retinol dalam produk kecantikan harus dikontrol dengan ketat karena potensi efek sampingnya. Beberapa bentuk retinoid seperti retinoid acid dan retinol palmitate dapat menimbulkan resiko kesehatan jika digunakan dalam konsentrasi yang tinggi atau tanpa pengawasan dari dokter yang tepat. Dampak toksik dan gejala klinis akibat penggunaan retinol yang salah atau berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek samping, baik akut maupun kronis. Efek samping tersebut meliputi 1. Iritasi kulit, di mana munculnya kemerahan, pengelupasan, dan rasa terbakar pada kulit terutama pada awal penggunaan atau jika digunakan dalam konsentrasi tinggi. Yang kedua ada reaksi alergi, yaitu munculnya ruam, gatal, pembengkakan, atau bahkan kesulitan bernapas dalam kasus yang parah. Dan yang ketiga ada fotosensitivitas, yaitu munculnya kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari, meningkatkan risiko terbakar matahari dan hiperpigmentasi. Yang keempat ada efek sistemik, yaitu pada kasus yang jarang, penggunaan retinoid dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, mual, pusing, dan bahkan kerusakan hati jika diserap dalam jumlah besar. Untuk meminimalkan risiko tersebut, penting untuk 1. Memulai dengan konsentrasi rendah dan meningkatkan secara bertahap sesuai toleransi kulit. 2. Menggunakan pelembab untuk mengurangi iritasi. 3. Menghindari penggunaan bersamaan dengan produk eksfoliasi lainnya. Selalu menggunakan tabir surya di pagi hari untuk melindungi dari sinar UV. Jika mengalami gejala yang tidak biasa atau parah, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dermatologis atau profesional kesehatan. Selanjutnya membahas hierarki pengendalian resiko penggunaan retinol yang ada dalam kosmetik. Dalam industri kecantikan, penggunaan retinol sebagai bahan aktif dalam produk perawatan kulit memerlukan pengendalian resiko yang tepat untuk memastikan keamanan konsumen. Berikut adalah pendekatan hierarki pengendalian yang dapat diterapkan. Yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan penggunaan retinol dalam produk kosmetik jika resiko penggunaan melebihi manfaat yang diperoleh. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan retinol dengan bahan alternatif yang memiliki efek serupa namun dengan resiko iritasi atau toksisitas yang lebih rendah seperti basoskiol atau peptida. Yang ketiga, pengendalian teknik atau engineering control, yaitu mengembangkan formula produk yang mengurangi penetrasi retinol ke dalam kulit atau menggunakan teknologi enkapsulasi untuk mengontrol pelepasan bahan. Yang selanjutnya, pengendalian administrasi, yaitu menetapkan batas konsentrasi retinol dalam produk sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti maksimum 0,3% untuk krim wajah dan tangan, serta 0,05% untuk lotion tubuh, sebagaimana direkomendasikan oleh otoritas kesehatan. Selanjutnya, alat pelindung diri atau APD, yaitu meskipun tidak umum dalam konteks konsumen, bagi pekerja di industri kosmetik, penggunaan sarung tangan dan pelindungan mata saat menangani retinol dalam proses produksi dapat mengurangi resiko paparan langsung. Dengan menerapkan hierarki pengendalian ini, industri kecantikan dapat meminimalkan resiko yang terkait dengan penggunaan retinol, memastikan keamanan produk, dan melindungi kesehatan konsumen serta pekerja. Selamat pagi dokter. Kami mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ingin melakukan wawancara dengan dokter terkait bahan kimia dalam perawatan kulit. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada dokter yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pada saat ini. Suatu kehormatan bagi kami bisa berdiskusi langsung dengan dokter.
Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Stella Novelina Mahulai, dan rekan-rekan saya. Alifia Zana. Saya Angel Karolina. Baik dokter, bolehkah dokter memperkenalkan diri kepada kami? Baik, saya Dr. Etri Septia dan di sebelah saya ada apoteker. Apoteker Eli Widiasari. Kita akan masuk ke pertanyaan dari sisi wawancarinya dokter. Untuk pertanyaan pertama, dokter dan kakak apoteker sudah berapa lama sih kerja di klinik Ariana Audi? Kalau saya lebih kurang 3 tahun, bulan Juli 3 tahun. Saya 2 tahun 3 bulan. Untuk dokter sendiri, spesialis apa yang diambil ketika pendidikan dan di sini bagian apa yang dokter ambil di klinik? Kebetulan saya dokter kecantikan, jadi dokter kecantikan nggak perlu yang ngambil spesialis gitu, nggak. Boleh ngambil S2 bagian kecantikan. Kebetulan saya juga bukan S2, jadi saya hanya ikut pelatihan-pelatihan kecantikan. Bahan kimia berbahaya seperti apa yang biasanya dokter temui atau tangani di klinik ini dokter? Kebetulan ini kan klinik kecantikan ya, jadi tidak ada bahan-bahan kimia berbahaya di sini karena berhubungan kan dengan kecantikan, terutama di wajah. Jadi kalau sejenis bahan kimia yang kita pakai itu paling seperti chemical peeling. Chemical peeling pun tidak ada efek berbahaya sama sekali, kecuali dengan penanganan dokter ya, sesuai dengan indikasi. Chemical peeling sih. Menurut dokter, bagaimana efek jangka panjangnya dokter? Walaupun dia berbahaya, tapi ada seperti itu efek jangka panjangnya. Iya. Dokter? Semua bahan, terutama bahan kimia pasti ada efek ya. Jadi di sini kita ada beberapa dokter dan kebetulan memang untuk chemical peeling itu diwajibkan untuk dokter yang mengerjakan. Kalau efek misalnya salah penggunaan atau tidak tepat indikasi pasti punya efek. Efeknya itu bisa kayak kulit terbakar, kemudian pokoknya sesuai indikasi lah. Kalau misalnya kulit terlalu tipis, kulit skin barriernya rusak, kita olesin peeling itu bisa terbakar, bisa menyebabkan PIH atau post inflammatory hyperpigmentation. Jadi takutnya nanti pasien mukanya bagus di awal, setelah penggunaan chemical peeling yang tidak tepat akan menjadi flek, PIH dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan tentang alat keselamatan kerja dokter dan di sini saya ingin menggali lebih dalam tentang aspek keselamatan kerja. Yang pertama tuh saya ingin mengetahui ini dok, sama kakak apoteker, alat pelindung diri apa aja yang bisa yang digunakan oleh dokter dalam melakukan tindakan dalam menggunakan chemical tadi, dan APBD itu rutin APD, alat pelindung diri ya. Kalau APD di sini yang wajib dan biasa dipakai handscoon sama kalau untuk tenaga medisnya ya itu handscoon sama masker, itu aja sih. Itu disediakan sama klinik? Iya, itu disediakan sama klinik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman dokter sendiri dalam penggunaan APD ya? Menggunakan sarung tangan itu ada membuat tidak nyaman, merasa tidak ada lecet gitu kalau pas pakai masker sesak. Oh, nggak ada sih, karena handscoon itu kan steril, jadi kita penggunaannya satu pasien satu, nggak yang dari pagi sampai malam kita pakai handscoon terus gitu, nggak. Jadi habis ngerjain satu pasien, handscoonnya ganti, nanti ngerjain pasien selanjutnya kita pakai handscoon yang baru. Sama halnya dengan masker, kadang dari pagi nanti beberapa jam kemudian kita ganti. Selanjutnya, bagaimana prosedur dari pihak klinik dan atau dokter dalam penanganan jika ada bahan kimia atau seperti peeling, chemical peeling itu tertumpah, ada reaksi? Karena kita kan kandungannya kan yang konsentrasinya nggak terlalu tinggi ya dok ya, kayak apa tadi dok, retinol gitu. Jadi kayak Sampai saat ini sih kita insya Allah belum ada. Jadi kayak belum ada penanganan khusus itu. Misalnya kayak jatuh harus kayak kalau misalnya temperatur kecil kan kita harus hati-hati gitu atau apa gitu. Ya itu pasti ya. Apa enggak ada gitu, ya cuma dilap biasa aja Iya, gitu. iya.
masih bisa di lab biasa aja. Yang terakhir nih dok, prosedur dalam kesehatan. Apakah dokter dengan kakak apoteker dalam menangani tindakan chemical cleaning tadi sebelum dan sesudahnya mencuci tangan atau Pasti sebelum mengerjakan, sebelum pakai handscoon kita cuci tangan terlebih dahulu. Sama halnya setelah melakukan tindakan, buka handscoon kita cuci tangan lagi. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai pelatihannya. Tadi kan dokter sendiri juga bilang kalau dokter itu ngambil pelatihan-pelatihan tentang kecantikan. Kalau boleh tahu gitu dokter, pelatihannya itu tentang apa aja gitu, sertifikasi apa aja gitu? Tentang semua praktek dokter kecantikan sih. Mulai dari yang basic kayak anatomi wajah, anatomi, kemudian kalau yang basic-basic lagi kayak chemical peeling, skin booster, filler, benang, botox, banyak lah. Oke, saya ingin tahu gitu bagaimana pihak klinik Ariana Audi memastikan bahwa semua staf yang gitu mengikuti aturan soal penggunaan APD atau administrasi segala macam gitu. Kita tuh kan ada di setiap bidang itu kan punya SPV tuh. Dan semua pegawai di sini kita punya SOP ya. Jadi di setiap SOP itu pasti ada lah aturan-aturan tentang APD dan segala macam itu udah pasti ada. Pertanyaan terakhir dari saya gitu, apakah dokter mengetahui regulasi dari BPOM atau lembaga lainnya gitu yang mengatur penggunaan bahan kimia di klinik? Apoteker aja. Bepom. Regulasinya apa ya dok ya? Kayaknya kita bekerja pun sesuai dengan yang ini kan regulasi BPOM dan Kemenkes, tetap mematuhi lah peraturan dari mereka. Tapi sejauh ini selama saya kerja di sini memang nggak ada yang gimana-gimana gitu. Masuk gitu yang nyeleneh itu nggak ada. Karena yang pertama kita di sini nggak ada yang racikan, bahan-bahan racikan nggak punya. Semua skincare kita, semua produk kita BPOM. Kayak gitu. Dari sekian pertanyaan dengan sesi wawancara. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi dokter. Baik dokter, selanjutnya kami akan bertanya seputar pengalaman pribadi dokter dan kolaborasi selama bekerja di klinik Ariana Audi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gemma Triata Sinaga dan rekan saya Saya akan senang dengan Tobing dok. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah dokter pernah mengalami insiden kerja yang melibatkan produk atau bahan kimia di klinik ini? Bisa diceritakan dok? Insiden kerja Menggunakan skincare atau treatment sini gitu maksudnya ya? Oke, mungkin hal-hal kecil pasti ada ya. Kayak misal contohnya pasien setelah tindakan, baik itu tindakan menggunakan injeksi atau enggak, misalnya jerawatnya muncul kayak gitu. Yang tadinya dia nggak jerawat, cuman untuk memperbaiki scar, terus setelah treatment mungkin jerawatnya muncul. Tapi sebenarnya itu bukan insiden sih, karena itu respon kulit kan pasien berbeda-beda. Kalau insiden-insiden lain mungkin kayak apa ya, jatuhkan produk itu biasa lah. Kayak gitu-gitu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Baik dok, pertanyaan selanjutnya, apakah dokter memiliki kondisi kesehatan yang mungkin terpengaruh oleh pekerjaan di klinik kecantikan ini? Alhamdulillah nggak ada sih, masih aman-aman. Oke. Untuk selanjutnya, apakah dokter pernah mengalami gejala seperti iritasi kulit, sakit kepala, atau gangguan pernapasan setelah bekerja di sini? Setelah bekerja nggak ada. Paling ya kayak misalnya kalau pasien terlalu rame, kecapean, udah kayak. Oke, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pertanyaan dari saya, izin ya dok bertanya. Pertanyaan ini mengenai kolaborasi dan komunikasi dokter. Jadi untuk pertanyaan pertama dari saya, bagaimana dokter menyampaikan potensi bahaya dari penggunaan produk-produk seperti chemical peeling tadi atau skincare yang lainnya kepada rekan-rekan kerja atau klien-klien di sini ya dokter? Kepada rekan kerja. Sebenarnya semua tim kita itu udah pada mengetahui apa efek, dampak buruk, dampak baik dari bahan-bahan kimia di sini. Jadi semuanya udah tahu. Dan kita juga misalnya kayak setiap bulan tuh kita briefing mengenai SOP, mengenai treatment, produk-produk, itu semua tim sudah pasti tahu.
Baik dokter, untuk pertanyaan yang selanjutnya dan pertanyaan terakhir juga dokter, apakah di klinik Ariana Beauty ini ada tim atau personel khusus yang bertanggung jawab atas keamanan produk dan bahan-bahan yang digunakan selama perawatan di klinik ini dokter? Menjadi tanggung jawab bersama ya. Semua harus bertanggung jawab. Jadi tujuannya apa? Supaya lebih berhati-hati dalam bekerja. Karena kita menghindari ya pasti hal-hal yang tidak diinginkan. Baik dokter, terima kasih banyak ya dokter atas ketersediaan dokter untuk sesi wawancara kami pagi ini. Terima kasih juga kepada kakak apoteker atas ketersediaan kakak juga. Besar harapan kami dokter dan kakak, semoga apa yang dokter dan kakak sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kami dan juga bermanfaat untuk klinik ini ke depannya. Terima kasih banyak dokter, kakak. Sama-sama. Demikianlah video yang telah kami sajikan mengenai pengendalian dan pencegahan bahan kimia pada industri kecantikan di klinik kecantikan Ariana Audi Estetik. Semoga informasi yang disampaikan dapat membuka wawasan serta meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya pengendalian bahan kimia di lingkungan kerja, khususnya di industri kosmetik. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah menuangkan ide dan kreativitasnya dalam video ini, serta kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya karya ini. Mari terus kita jaga kesehatan, keselamatan demi terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Komitmen Khadijah, sehat di tempat, selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.